Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan madrasah. Yang pertama, Abdurrahman berperan sebagai kepala sekolah. Yang kedua, Rahmat Agung Hidayatullah berperan sebagai bendahara sekolah. Dan selanjutnya, Listayanti atau dengan saya sendiri berperan sebagai tenaga pendidik. Dan yang terakhir ada Ilma Wahyuni berperan sebagai komite sekolah. Stay tune and enjoy the watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 203 001 180 86. Dalam pembuatan anggaran di sekolah kami, saya berperan sebagai kepala madrasah. Dan adapun peran sebagai kepala madrasah dalam sebuah sekolah ialah yang pertama, sebagai edukasi, kepala sekolah mampu menjalin hubungan dengan guru dan memberikan motivasi kepada guru, pegawai, dan siswa. Yang kedua yaitu sebagai administrator, kepala madrasah mampu membuat perencanaan yang terdiri dari perencanaan pendek, menengah, dan panjang. Dan yang ketiga sebagai supervisor, kepala madrasah mampu melaksanakan metode yang bervariasi, mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dan memberi pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Dan yang keempat yaitu sebagai leader, kepala madrasah memiliki kemampuan membangun visi, misi, dan strategi lembaga, mempunyai keterampilan melakukan komunikasi, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya, selanjutnya itu saya akan menjelaskan madrasah kami. Madrasah Alia Bakti terletak di Kecamatan Luberang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jumlah siswa kami sebanyak 362 orang yang terdiri dari guru tetap sebanyak 20 orang. Guru tidak tetap sebanyak 9 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 10 orang. Adapun sumber dana sekolah Madrasah Alia Bakti yaitu berasal dari dana BOS pusat sebanyak 552 juta. Dana komite madrasah sebanyak 309 juta 120 ribu dan dana alumni sebanyak 30 juta. Dalam pengalokasian dana, saya dan tim membuat program yang akan kami adakan. Program ini tidak lepas dari 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi. Membuat jadwal sosialisasi visi dan misi, penanggung jawab kegiatan saya sendiri sebagai kepala sekolah yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Kedua yaitu mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat. Kepada masyarakat sekitar sesuai jadwal yang ditentukan. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan setiap akhir tahun. Melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Yang kedua yaitu standar proses. Melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Penanggung jawab kepala sekolah terlaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018. Yang ketiga yaitu standar kelulusan. Menyusun jadwal program literasi
penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada setiap tahun pelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan kunjungan ke perpustakaan. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada setiap tahun pelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan ekskulikuler, pramuka, PMR, OSIS, OHIS, UKS. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada setiap tahun pelajaran. Selanjutnya yaitu standar pendidik dan kependidikan. Menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1. Penanggung jawab guru yang bersangkutan dilaksanakan pada tahun ajaran 2018 sampai tahun ajaran 2021. Kedua, mengikuti program sertifikasi guru bagi 5 guru yang belum bersertifikat pendidik. Penanggung jawab guru yang bersangkutan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya standar sarana dan prasarana. Membangun satu toilet pada tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Dana membangun satu toilet pada tahun pelajaran 2019-2020. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018-2019 dan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Pembelian 6 meja guru. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada semester tahun pelajaran 2017-2018 dan pada semester genap tahun ajaran 2018-2019. Pembelian buku teks sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada setiap semester ganjil tahun pelajaran. Pembiayaan alat kebersihan. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017 sampai 2018. Kemudian pada semester genap tahun 2018-2019, kemudian pada semester ganjil 2019-2020 dan pada semester genap tahun 2020-2021. Selanjutnya standar pengelolaan. Warskop penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017-2018 dan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Warskop penilaian kinerja pendidik. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017-2018. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Penanggung jawab kepala sekolah dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru. Selanjutnya standar pembiayaan. Membuat RKAM. Penanggung jawab bendahara madrasah dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018. Terakhir standar penilaian. Melaksanakan ulangan tengah semester atau UTS. Penanggung jawab guru yang bersangkutan dilaksanakan pada setiap ajaran baru. Selanjutnya itu biaya operasi rutin belanja pegawai. Belanja tidak langsung. Pembiayaan gaji PNS penanggung jawab pemerintah kabupaten dilaksanakan pada setiap tahun ajaran. Pembiayaan gaji atau GTT PTT dari APBD penanggung jawab pemerintah kabupaten. Kedua, belanja langsung. Pembayaran honorarium guru tetap yayasan atau bulanan. Penanggung jawab saya sendiri sebagai kepala sekolah bersama dengan bendahara madrasah dilaksanakan pada setiap tahun ajaran. Pembayaran selanjutnya itu belanja barang dan jasa. Pembayaran langganan listrik penanggung jawab
saya sendiri sebagai kepala sekolah bersama dengan bendahara madrasah dilaksanakan pada setiap tahun ajaran. Pembayaran langganan internet atau wifi penanggung jawab saya sendiri sebagai kepala sekolah bersama dengan bendahara madrasah dilaksanakan pada setiap tahun ajaran. Belanja modal, pembelian print penanggung jawab saya sendiri sebagai kepala sekolah bersama dengan bendahara madrasah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018 dan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Pembelian laptop penanggung jawab saya sendiri sebagai kepala sekolah bersama dengan bendahara madrasah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018 dan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu rencana biaya dan sumber pendanaan, yaitu 1. Standar isi, membuat jadwal sosialisasi visi dan misi, mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat sekitar sesuai jadwal yang ditentukan, membuat jadwal penyusunan kurikulum, melibatkan pengawas dalam menyusun kurikulum, total 400.000. Standar proses, melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2017-2018 2 juta. Warskop pembuatan RPP untuk guru dan pada semester tahun pelajaran 2017-2018 2 juta. Total 4 juta. Yang ketiga yaitu standar kelulusan, menyusun jadwal program literasi 2.400.000, melaksanakan kunjungan ke perpustakaan 500, melaksanakan kegiatan membaca bersama 400, menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional 542, menyusun rencana kegiatan dalam memperingati hari besar nasional 500, meningkatkan pembinaan potensi siswa dalam bidang BTQ 20, jadi total 43.842. Yang keempat itu standar pendidik dan kependidikan, menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi 1, mengikuti program guru bagi 5 guru yang belum bersertifikat pendidik, melaksanakan pelatihan bahasa Inggris, warskop keterampilan teknik tenaga administrator sekolah 19, total 39. Standar Sapras, membangun 1 toilet pada tahun pelajaran 2018-2019 dan membangun 1 toilet pada tahun pelajaran 2019-2020 yang 15 juta. Pembelian 6 meja guru jadi 5.400.000. Membangun ruang lab komputer 87.960.000. Total semua 394.597. Belanja modal pembelian print 2 juta, pembelian proyektor 4.860.000, pembelian laptop 5 juta, total 11.860.000. Seperti kita lihat pada tabel di samping, jumlah dana masuk pendapatan sebanyak 890.120.000 dari jumlah dana keluar belanja sebanyak 891.120.000. Ya, selanjutnya ya, di samping saya sudah ada tabel persentase program 8 standar. Jadi kita bisa lihat yang lebih tinggi di sini adalah 1,5 di mana 1.5 itu adalah standar proses sarana dan prasarana. Mengapa standar sarana dan prasarana? Karena program yang kita kerjakan kedepannya memang lebih banyak di standar sarana dan prasarana.
sehingga rencana dana yang kita akan keluarkan lebih banyak di standar sarana dan prasarana. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Hidayatullah, Ekonom 47, yang mana dalam ini berperan sebagai bendahara dalam perumusan RKM ataupun penyelenggaraan program yang ada di dalamnya. Hal yang pertama harus kita ketahui ketika hendak memahami tugas fungsi daripada bendahara, yakni bahwa bendahara tidak lepas dari perihal keuangan, mulai dari pencatatan dana yang masuk atau uang yang masuk sampai pada pencatatan dana keluar atau uang yang keluar. Itulah tugas fungsi daripada bendahara. Nah, sekarang saya akan masuk sedikit kepada isi dari RKM mengenai persoalan pendanaan. Bahwa di sekolah kami, tepatnya sekolah MA Kejuruan Bakti, MA Bakti Kejuruan, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Sekolah kami memiliki 3 sumber dana, yakni BOS pusat, komite, dan alumni. Dana dari BOS pusat berjumlah 552 juta rupiah dari hasil perhitungan 1.500.000 dikali jumlah siswa, yakni 368 siswa. Kemudian dana komite berjumlah 309.120.000 rupiah. Kemudian dana alumni yakni berjumlah 30 juta rupiah. Sehingga ketika di total atau di jumlah keseluruhan dari 3 sumber dana ini, maka nilainya adalah 8.891.120.000 rupiah. Nah, dana inilah yang nantinya dialokasikan kepada program-program dengan ketentuan atau dengan 8 standar yang telah ditentukan, standar ketentuan. Ini standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta standar implementasi sistem penilaian. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ristayanti. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai tenaga pendidik. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh kepala sekolah bahwa jumlah siswa di MA Bakti sebanyak 368 orang, yang dimana terdiri dari guru tetap sebanyak 20 orang, guru tidak tetap sebanyak 9 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 10 orang. Nah, adapun sumber dana MA Bakti berasal dari dana BOS pusat sebanyak 552 juta dan adapun dana dari komite sebanyak 309.120.000 dan dana alumni sebanyak 30 juta. Nah, saya sebagai tenaga pendidik akan membantu kepala sekolah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Nah, salah satunya saya akan mengikuti workshop atau pelatihan bagi tenaga pendidik yang diadakan oleh kepala sekolah. Nah, adapun peran saya sebagai tenaga pendidik sesuai dengan SNP atau Standar Nasional Pendidikan, yaitu pada standar penilaian, yang dimana saya mempunyai
mempunyai tanggung jawab pada pelaksanaan ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Nah, pada ulangan harian, kegiatan ini dilakukan setiap tahun atau lebih tepatnya setiap semester setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Nah, adapun rencana biaya untuk kegiatan ulangan harian sekitar Rp2.107.600. Nah, begitupun dengan uji ulangan tengah semester yang dimana pelaksanaannya itu setiap tahun atau lebih tepatnya setiap pertengahan semester sekitar 8-9 pekan kegiatan pembelajaran. Adapun rencana biaya untuk kegiatan ulangan tengah semester sekitar Rp5.777.600. Nah, begitupun juga dengan ulangan akhir semester yang dimana pelaksanaannya itu setiap tahun ajaran akan selesai. Adapun rencana biaya untuk kegiatan ulangan akhir semester sekitar Rp12.585.600. Nah, evaluasi dilakukan tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai tidak lepas dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotorik, dan yang ketiga adalah aspek afektif. Nah, cukup sekian pemaparan saya sebagai tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Wahyuni, NIM 20300118067, yang mana dalam tugas pembuatan RKAM atau rancangan kegiatan anggaran madrasah. Di sini saya berperan sebagai komite sekolah. Nah, komite sekolah memiliki peran sebagai pengontrol terhadap perencanaan pendidikan seperti melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk perumusan kebijakan yang ada, dan mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah atau sekolah itu sendiri. Peran komite madrasah sebagai pemberi pendukung terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila madrasah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan pemerintah. Dalam suatu pendidikan, biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Bray mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, adapun sumber dana yang kami dapatkan yaitu dana dari dana bos pusat, komite sekolah, dan infak alumni. Adapun program kegiatan yang dilakukan di madrasah kami, yang pertama menyangkut tentang standar sarana dan prasarana. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu membangun satu toilet pada tahun pelajaran 2018-2019 dan membangun satu toilet lagi untuk pada tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua yaitu membangun ruang lab komputer. Yang ketiga membangun ruang lab IPA.
dan membangun aula. Adapun penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala madrasah itu sendiri. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang pengeluaran yang ada di madrasah kami. Adapun pengeluaran tersebut antara lain tentang standar pembiayaan dan pengembangan penggalian dana pendidikan. Adapun uraian program atau kegiatan yang dibutuhkan sebesar kegiatan yang akan kami lakukan yaitu membuat RKAM. Adapun rencana biaya yang dibutuhkan sebesar 2 juta. Biaya tersebut kami ambil melalui dana bos pusat. Kemudian rencana program yang kedua yang akan kami lakukan terkait standar pembiayaan dan pengembangan penggalian dana pendidikan adalah membuat dokumen investasi yaitu sebanyak 2 juta. Biaya tersebut kami ambil dari dana bos pusat. Yang ketiga, tentang standar penilaian pengembangan dan implementasi penilaian. Adapun uraian program atau kegiatan yang kami lakukan yaitu workshop KKM dan workshop penilaian K13. Rencana biaya yang dibutuhkan sebanyak 4 juta. Dana tersebut kami ambil dari dana bos pusat. Jadi pengeluaran selanjutnya yang ada di madrasah kami yaitu terkait tentang biaya operasional rutin. Biaya operasional rutin ini terdiri dari 2, yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Yang pertama adalah belanja pegawai. Adapun uraian program atau yang dikeluarkan yaitu sekitar 8.700.000 yang dimana dana tersebut didapatkan dari komite sekolah. Yang kedua terkait belanja barang dan jasa yaitu pembayaran listrik. Rencana biaya yang dikeluarkan sekitar 4.220.000 yang dimana dana tersebut didapatkan dari dana bos pusat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.